Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, semoga kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu sehat sehingga kita dapat melanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Tayangan berikut Ustazah akan jelaskan lebih lanjut. Letak kalimat utama ada 4. Yang pertama yaitu kalimat utama di awal paragraf, atau biasa disebut dengan deduktif. Jadi rangkaiannya yaitu KU di awal, KP, 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 dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu kalimat utama ada di akhir paragraf, atau biasa disebut dengan induktif. Jadi yang di awal itu kalimat penjelas dulu, baru di akhir paragraf ada kalimat utama. Selanjutnya, kalimat utama di awal dan di akhir paragraf biasa disebut dengan paragraf campuran. KU, KP, KP, dan KU. KU ada 2, tetapi inti dari kalimat utama ini tetap sama. Selanjutnya, KU yang tersirat, kalimat utama yang tersirat. Paragraf berisi kalimat penjelas semua. KU didapatkan dengan menarik simpulan paragraf. Nah, letak 4 kalimat utama ini akan kita bahas satu persatu. Ternyata kalimat utama tidak harus atau tidak mesti ada di awal paragraf. Bisa jadi kalimat utama ini ada di akhir paragraf, atau bahkan kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, atau mungkin kalimat utamanya tersirat sehingga kita harus menyimpulkan sendiri apa kalimat utama dari paragraf tersebut. Semakin asyik bukan untuk belajar menemukan kalimat utama? Selanjutnya, untuk memahami dan mudah menemukan kalimat utama, perhatikan latihan soal berikut ini. Selanjutnya kita akan mencari kalimat utama dalam paragraf berikut ini. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Nah, di sini kata wayang merujuk pada kalimat pertama. Selain itu juga kata warisan pun juga merujuk pada warisan budaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat pertama adalah kalimat utamanya. Dari kalimat pertama ini bisa kita ambil intinya yang menjadi gagasan utama, yakni wayang adalah seni pertunjukan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Mudah bukan? Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Kucing dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Kucing besar diantaranya harimau, singa, cita, dan lain sebagainya. Sementara kucing rumahan adalah jenis yang sangat populer sebagai hewan peliharaan. Di sini kucing besar merujuk pada kalimat pertama, kucing rumahan pun merujuk pada kalimat pertama. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa paragraf ini paragraf deduktif, di mana kalimat utamanya ada di awal paragraf dan gagasan utamanya adalah pengelompokan kucing menjadi 2, yaitu kucing besar dan kucing rumahan. Selanjutnya, pohon jeruk nipis dapat mencapai tinggi 3,5 dalam batang kayu berbentuk bulat, berduri, berwarna putih kehijauan. Daun majemuk berbentuk elips atau bulat telur. Pangkal membuat ujung. Petulangan daun menyirip panjang tangkai. Bunga majemuk atau tunggal berada di ketiak. Itulah ciri fisik pohon jeruk nipis. Karena dari tadi kita membahas ciri fisik, maka gagasan utamanya pun ciri fisik pohon jeruk. Apa saja ciri fisik yang kita dapatkan? Kita bisa meringkasnya menjadi tinggi 3,5, batang berkayu bulat, daun berbentuk elips, bunga berada di ketiak. Mudah? Kita coba ke soal yang kelima.
Fungsi utama dari minuman adalah untuk menghilangkan haus. Selain menghilangkan haus, minuman juga memiliki berbagai fungsi. Di antaranya merangsang nafsu makan, menambah kalori, dan membantu proses pencernaan. Di sini ada kata kunci, yaitu fungsi utama. Fungsi utama, sehingga gagasan utamanya yaitu fungsi dari minuman. Apa saja fungsi minuman? Yang pertama yaitu menghilangkan haus, menambah kalori, membantu proses pencernaan. Nah, sampai di sini kita pun akan belajar bagaimana cara untuk menemukan kalimat utama. Mudah bukan? Nah, tahapan dalam meringkas teks laporan hasil observasi ada 4 ya, kita ketahui. Yang pertama yaitu membaca teks dengan saksama. Tentu kita harus membaca terlebih dahulu untuk kita bisa memahami apa isi yang tertulis dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu kita harus menemukan kalimat utama atau KU pada masing-masing paragraf. Nah, setelah itu kita harus menentukan gagasan utama atau GU pada masing-masing paragraf. Dan setelah GU sudah ada, maka kita menyusun gagasan utama menjadi satu paragraf yang berurutan. Keempat inilah merupakan ringkasan dari teks laporan hasil observasi. Nah, jika kalian menemukan sebuah teks yang sangat banyak dan terdiri dari beberapa paragraf, untuk lebih memudahkan kita dalam belajar, maka kita bisa meringkasnya. Contohnya dengan paragraf per paragraf yang nantinya akan memudahkan kita memahami. Dengan begitu kita harus mencari gagasan pokok dalam masing-masing paragraf. Nah, anak-anakku, kita sudah menemukan bahwa gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Kita akan belajar untuk meringkas sebuah teks. Tadi kalimat utamanya yaitu pohon kelapa ya. Pohon kelapa, gagasan utamanya adalah pohon kelapa memiliki banyak manfaat. Nah, memiliki banyak manfaat. Nah, apa saja manfaatnya bisa kita tulis di sini, yaitu manfaatnya yaitu daging buahnya kaya nutrisi dan serat. Berarti kaya nutrisi dan serat ya. Nutrisi dan serat. Yang kedua yaitu menyembuhkan diabetes. Menyembuhkan diabetes. Yang ketiga yaitu menyehatkan rambut dari minyak pohon kelapa. Menyehatkan rambut. Menyehatkan rambut. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu wadah makanan. Kulitnya atau biasa kita sebut dengan batok kelapanya bisa dijadikan sebagai wadah makanan. Yang terakhir, daun dari pohon kelapa ternyata dimanfaatkan untuk atap rumah. Nah, inilah ringkasan dari paragraf tersebut. Kita hanya ambil kalimat utamanya, lalu kita ambil gagasan utamanya dari kalimat utama itu, lalu kita ambil poin-poin penting dari gagasan tersebut ya, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa rumus meringkas ini ya, kita sudah masuk pada rumus. Kita masuk pada rumus ringkasan itu sama dengan ringkasan yang terdiri dari satu paragraf itu sama dengan gagasan utama dari paragraf itu ditambah dengan kalimat penjelas
yang penting. Kalimat penjelas yang penting-penting saja. Lalu bagaimana jika rangkumannya lalu bagaimana jika paragrafnya tidak satu, ada 2, 3 atau selanjutnya? Nah, ini rumusnya. Rumus yang 2 dan selanjutnya, maka berarti gagasan utama 1, gagasan utama paragraf 1 ditambah dengan gagasan utama paragraf kedua ditambah terserah gagasan utama yang keberapa ini nantinya, ya. Ini adalah rumus dari kita mencari ringkasan. Mudah bukan? Nah, silakan kalian, mudah bukan? Nah, sekarang kita akan coba untuk meringkas sebuah paragraf. Ustadzah akan memandu, perhatikan dengan seksama. Nah, di sini Ustadzah memiliki sebuah teks laporan hasil observasi tentang pohon kurma yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 paragraf. Nah, kita akan belajar meringkas teks laporan hasil observasi ini. Paragraf yang pertama, kita harus mengupasnya satu persatu, ya. Pohon kurma, pohon poinik dactylifera adalah keluarga palem atau palma yang berasal dari Jazirah Arab dan Afrika Utara. Dilihat dari kacamata ilmiah, pohon kurma adalah golongan kerajaan plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Arecales, famili Arecaceae, genus Poinik, dan spesies Poinix dactylifera. Dari paragraf ini nampak sekali bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, dan dari sini kita ambil gagasan utamanya adalah pohon kurma berasal dari Jazirah Arab dan Afrika Utara. Selanjutnya kita masuk pada paragraf yang kedua. Pohon kurma tumbuh tegak dengan ketinggian bisa mencapai 30 meter. Batangnya besar berdiameter 50 cm, kasar dan berbenjol-benjol. Bekas tangkai daun. Daun kurma berpelepah kekar sepanjang 3 meter, kaku dan lurus. Bunga pohon kurma berwarna kuning yang tersembunyi di antara mahkota daun. Buah kurma berwarna hitam kecoklatan apabila sudah masak. Dari sini, paragraf ini membahas tentang apa? Tumbuh tegak, batang besar, daun kurma, bunga pohon kurma, buah kurma. Nah, di sini membahas tentang ciri fisik pohon kurma, mulai dari pohonnya, batangnya, daun kurmanya, bunganya, dan buahnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini kalau kita ambil poin-poinnya, ketinggiannya 30, batangnya berdiameter 50, dan lain sebagainya. Paragraf ketiga. Buah kurma bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi karena banyak mengandung mineral, selenium, mangan, magnesium, dan tembaga. Selain itu, buah kurma juga bermanfaat untuk mengurangi alergi karena mengandung sulfur organik. Buah kurma baik untuk saraf dan otak karena mengandung kalium dan dapat mengatasi anemia karena banyak mengandung zat besi. Dari sini jelas sekali bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, yaitu manfaat buah kurma. Untuk apa saja? Menjaga kesehatan tulang, mengurangi alergi, dan mengatasi anemia. Selanjutnya paragraf keempat. Daun pohon kurma dimanfaatkan sebagai bahan pembuat tikar dan sapu. Selain itu, daun tuanya apabila dirangkai dapat dijadikan sebagai jas hujan. Sedangkan tunas mudanya dapat dijadikan sebagai sayur pengganti kubis.
Jelas? Ini kalimat utamanya ada di awal dengan gagasan utama manfaat daun kurma. Untuk apa saja? Untuk membuat tikar atau sapu, dijadikan jas hujan, dan bisa juga dijadikan sayuran pengganti kubis, ya. Nah, dari hasil ringkasan tadi kita ambil poin-poin penting sehingga teks yang semula 4 paragraf bisa kita ringkas menjadi 1 paragraf saja seperti ini. Mulai dari asalnya, ciri fisik dari kurma, lalu manfaat buah kurma dan manfaat daun kurma. Sampai di sini ada yang ditanyakan, anak-anakku? Semoga memudahkan kita belajar dan perhatikan baik-baik tugas dari Ustazah. Nah, anak-anakku, mudah bukan? Ternyata kalian sudah mampu untuk menemukan kalimat utama dan kalian pun juga sudah mampu untuk meringkas sebuah paragraf yang tadinya paragraf itu terdiri dari 4-5 paragraf, namun cukup diringkas menjadi 1 paragraf saja. Luar biasa untuk kalian. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pertemuan hari ini kalian sangat luar biasa sekali untuk belajar. Kita akan coba mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Tadi kalian sudah belajar apa saja, Nak? Iya, betul. Kalian tadi belajar tentang definisi dari interprestasi. Apa? Masih ingat apa definisi dari interprestasi? Ya, benar. Definisinya adalah memberi kesan, ya. Memberi kesan atau, ya benar, atau pendapat terhadap sesuatu. Karena yang sedang kita bahas ini adalah laporan hasil observasi, maka kalian memberi kesan atau pendapat terhadap laporan hasil observasi. Tadi sudah belajar definisinya, lalu kalian pun juga sudah belajar bagaimana cara menginterpretasikan teks laporan hasil observasi, ya. Tadi sudah belajar cara. Caranya ada berapa? Benar sekali, ada 2 cara untuk menginterpretasikan. Yang pertama yaitu dengan menafsirkan. Dan yang kedua yaitu dengan meringkas. Menafsirkan dan meringkas. Untuk menafsirkan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tadi kalian belajar yang dengan cara meringkas. Tadi belajar apa saja untuk meringkas sebuah teks laporan hasil observasi? Ya, benar sekali. Tadi kalian belajar tentang definisi, ya. Pengertian meringkas. Apa pengertian meringkas tadi? Ya, rangkaian pokok-pokok pikiran yang dijadikan satu dengan mempertahankan urutan sebuah teks. Itu adalah definisi dari meringkas, ya. Selanjutnya kalian juga belajar apa tadi? Cara meringkas, ya. Ternyata cara meringkas ada berapa? Ada 4, yaitu yang pertama, cara meringkas. Mau tidak mau kita harus membaca sebuah teks. Kita harus membaca terlebih dahulu. Lalu kita menemukan kalimat utamanya. Benar, menemukan KU. Selanjutnya menemukan, setelah KU selesai kita menemukan gagasan utama atau biasa yang disebut dengan
GU. Selanjutnya kita merangkai, ya. Nah, setelah kita mengetahui cara dari meringkas, yaitu membaca, menemukan kalimat utama, menemukan gagasan utama, dan merangkai, maka tadi kita belajar tentang menemukan kalimat utama. Apa saja? Bagaimana? Ya, kita belajar tentang definisi kalimat utama. Lalu kita tadi juga belajar letak kalimat utama. Ternyata kalimat utama tidak harus ada di awal paragraf, ya. Dia bisa di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau kita harus menyimpulkan sendiri apa kalimat utama dari paragraf tersebut, ya. Letak kalimat utama. Setelah itu tadi kita pun juga belajar ciri kalimat utama. Apa saja? Masih ingat ciri kalimat utama itu apa? Ya, ada 4, yaitu yang pertama, ciri kalimat utama yang pertama yaitu bersifat umum, menyeluruh, penting, dan menjadi rujukan bagi paragraf-paragraf lain, ya. Selanjutnya, tadi juga belajar menemukan gagasan utama. Apa itu GU? Tadi sudah belajar kan? Nah, tadi sudah belajar definisi dari GU. Masih ingat apa definisi dari GU? Ya, benar, inti dari kalimat utama itu adalah gagasan utama. Selanjutnya, tadi pun juga sudah berusaha belajar untuk menemukan hubungan antara kalimat utama dengan gagasan utama, ya. Bahkan tadi kita sudah mencoba merangkai gagasan utama itu menjadi satu paragraf ringkasan dalam bacaan pohon kurma tadi. Benar? Sampai pada titik kita menemukan sebuah rumus untuk meringkas atau merangkai tadi. Bagaimana rumusnya? Masih ingat? Ya, rangkuman atau ringkasan yang terdiri dari satu paragraf, maka dia memiliki rumus gagasan utama atau GU, ya. GU ditambah dengan kata penjelas yang penting, ya. Ditambah dengan kata kunci penting, ya. Nah, lalu bagaimana jika rangkuman itu terdiri atau ringkasan itu terdiri dari lebih dari satu paragraf? Maka menggunakan rumus R2 titik-titik, rumusnya adalah gagasan utama paragraf 1, ya, gagasan utama paragraf 1 ditambah dengan gagasan utama paragraf 2 dan seterusnya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Hari ini kita belajar banyak hal. Yang pertama yaitu definisi dari interpretasi sebuah teks laporan hasil observasi, cara menginterpretasi yaitu dengan menafsirkan dan meringkas. Untuk menafsirkan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Dan dalam meringkas kita mengetahui definisinya, ya, rangkaian pokok-pokok pikiran yang dijadikan satu dengan mempertahankan urutan. Setelah itu cara meringkas, yang pertama membaca teks secara keseluruhan, menemukan kalimat utama, menemukan gagasan utama, dan merangkainya menjadi satu paragraf utuh. Kita pun juga sudah berusaha merangkai. Nah, untuk kalimat utama tadi kita sudah belajar definisi kalimat utama, letak kalimat utama, ciri kalimat utama. Sampai pada akhirnya kita menemukan gagasan utama, definisi dari gagasan utama, dan hubungan gagasan utama dengan kalimat utama. Tadi pun kita juga sudah meringkas sebuah teks yang terdiri dari beberapa paragraf dan akhirnya menjadi satu paragraf saja dengan rumus R1 sama dengan R yang terdiri dari satu paragraf, gagasan utama plus kata kunci.
Untuk rangkuman atau ringkasan yang terdiri dari lebih dari 2 paragraf, maka menggunakan rumus gagasan utama paragraf 1 ditambah dengan gagasan utama paragraf 2 dan seterusnya sampai jumlah paragraf dalam teks. Semoga bermanfaat anak-anakku, dan insya Allah kita akan berdiskusi melalui Google Classroom, dan jika ada kesulitan jangan enggan untuk bertanya kepada Ustazah Nova. Semoga Allah memberikan hidayah dan karunia-Nya untuk kita menimba ilmu, dan jaga kesehatan selalu. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء